Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OSC. Kita bersyukur karena banyak orang Kristen Katolik yang memilih panggilan untuk menikah, tetap setia di dalam ikatan perkawinan mereka. Mereka sampai kakek dan nenek, mereka tetap setia, berjuang di dalam ikatan perkawinan. Dan mereka juga mendidik anak-anak mereka dengan perjuangan dan kesetiaan penuh kasih sayang. Kita mendoakan mereka dan mendukung mereka. Pasangan suami istri yang masih baru-baru, entah 2 tahun atau 5 tahun, atau juga mereka yang sudah medior, di tengah-tengah, atau senior, yang setia di dalam ikatan perkawinan, tentu saja Anda diberkati Tuhan karena Anda setia di dalam ikatan perkawinan. Kita ingat di dalam Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33 bahwa ikatan perkawinan itu menyimbolkan relasi antara Kristus dengan gereja. Berarti yang ditekankan di sana adalah kesetiaan. Kristus selalu setia kepada gerejanya. Begitu juga gereja berjuang setia terhadap Kristus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, pasangan suami istri yang tetap setia di dalam ikatan perkawinan mereka telah menjalankan apa yang menjadi sabda Allah di dalam kitab suci. Kita ingat sabda Yesus Kristus di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6 dan juga di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9. Mereka bukan lagi 2, tetapi 1 daging. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi yang mempersatukan suami dan istri di dalam ikatan perkawinan adalah Allah sendiri. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Maka karena Allah yang mempersatukan suami dan istri dalam ikatan perkawinan, tidak ada kuasa manusia manapun yang boleh memutus ikatan itu. Tetapi kenyataannya saudara-saudariku yang terkasih, banyak umat Kristen Katolik juga, kita tidak boleh menutup mata dari situ, dari realitas itu, yang justru melakukan perceraian sipil. Nah, ini menjadi keprihatinan kita tentu saja. Karena mereka tidak hanya melanggar kitab suci tadi, ya Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6 dan Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9, tetapi juga melanggar apa yang menjadi ajaran resmi gereja, misalnya di dalam kitab hukum kanonik. Kanon 1055, karena di sana ditekankan bahwa perkawinan harus dibangun seumur hidup, sampai mati. Demikian juga di dalam kanon 1141. Perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan atau konsumatum, hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Juga di dalam kitab hukum kanonik, kanon 1056, di sana ditekankan bahwa perkawinan tidak boleh diputus oleh kuasa manusia manapun, indissolubilitas. Di sini ikatan perkawinan tidak boleh diceraikan oleh kuasa manusia manapun. Umat Kristen Katolik yang telah melakukan perceraian sipil tentu saja tidak boleh ditinggalkan atau dibiarkan. Tetapi mereka perlu dibantu supaya juga mereka tetap menjadi warga gereja. Harus diingat bahwa mereka itu sudah menerima baptisan di dalam gereja Katolik. Baptisan itu kekal adanya, termeteraikan sampai selama-lamanya. Jadi mereka sebenarnya masih tetap warga gereja. Tetapi hak-hak mereka sebagai warga gereja ada beberapa yang terhalang. Salah satunya misalnya karena bercerai dan melakukan perkawinan baru, secara tidak sah, mereka terhalang untuk menerima komuni. Maka kebutuhan rohani mereka perlu diperhatikan. Mereka perlu diajak kembali terlibat di dalam aktivitas gereja dan juga mendengarkan sabda Allah dan dipanggil untuk melakukan pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini marilah kita lihat data perceraian sipil yang terjadi di Indonesia. Ini baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Nanti kita melihat contoh juga bagaimana di suatu keuskupan bahwa terjadi perceraian itu juga.
Jadi berarti orang Katolik yang melakukan perceraian itu, ini kan miris sekali. Orang-orang yang harusnya menjalani apa yang sudah ditulis di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6, Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9 justru tidak dilaksanakan di dalam hidup mereka. Walaupun ada beberapa pertimbangan sebenarnya mengapa akhirnya orang-orang itu melakukan perceraian. Tentu saja ada yang mengalami ketidakadilan. Saya rasa nanti saya akan bahas ini dalam video selanjutnya. Saya tidak membahas di dalam video ini karena saya fokus sekarang pada data perceraian sipil di Indonesia dan juga di salah satu keuskupan. Dalam berita berbahasa Inggris dan juga berita online Katolik bernama UK News yang diposting atau ditayangkan pada 17 bulan Desember 2020 yang lalu, dipaparkan di sini data perceraian di Indonesia. Judul artikel itu adalah Indonesia Record Sharp Rise in Divorce Rate, atau Indonesia mencatat kenaikan tajam angka perceraian. Nah, di dalam berita itu, pada tahun 2017 sampai 2020, angka perceraian di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Ada 1.170 perceraian per hari. Berarti kalau kita hitung dalam 1 tahun saja, berarti terdiri dari 365 hari, maka dalam 1 tahun, angka perceraian di Indonesia berarti 427.050 perceraian. Berarti kalau dalam 3 tahun, berarti dari 2017 sampai 2020 adalah 1.281.150. Ini kan luar biasa. Angka yang sangat fantastis. Ya, mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, tentu saja pertanyaannya, apakah pasutri Katolik termasuk di dalamnya? Ya, nanti kita melihat rupanya termasuk di dalamnya. Ya, banyak juga orang Katolik yang melakukan perceraian. Nah, ini miris sekali. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bandingkan data yang ditulis oleh UK News ini dengan data perceraian menurut BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia, ya. Tetapi di dalam data ini mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019, angka perceraian adalah 493.002. Pada tahun 2020, 291.677 perceraian. Dan pada tahun 2021, 447.743. Maka total tidak begitu jauh dari apa yang sudah ditulis oleh UK News, 1.232.422. Tentu saja ini belum termasuk orang-orang yang tidak tercatat atau hanya berpisah begitu saja. Ya, mereka secara de facto sudah bercerai, ya, tetapi belum diputus oleh pengadilan. Nah, kalau kita bertanya, siapakah yang menggugat pasangannya? Pihak suami atau pihak istri? Nah, rupanya di dalam data ini, misalnya kalau kita melihat dalam data tahun 2021 saja, rupanya yang banyak menggugat adalah para istri. Kita melihat misalnya ya, tahun 2021. Suami yang menggugat istrinya hanya 24,66%. Berarti dengan jumlah angka perceraian 110.400. Ya. Sedangkan istri yang menggugat pasangannya atau suaminya terdiri dari 74,34% atau 337.343. Ini luar biasa. Lalu kalau kita bertanya-tanya, apa penyebabnya? Penyebabnya yang dominan adalah karena terjadi KDRT. Maka masuk akal tadi kalau yang melakukan perceraian itu adalah pihak istri karena mengalami KDRT, ya. Lalu masalah ekonomi, ya. Lalu juga terjadinya poligami. Jadi poligami ini menjadi alasan bagi istri untuk menceraikan suaminya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, ini yang mengkhawatirkan sekali di Indonesia. 1 juta
lebih per tahun. Angka perceraian di Indonesia, bayangkan, ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat, ini kan harus kita sampai memikirkan apa kira-kira akibat atau siapa saja yang terdampak dari perceraian ini. Saat pasutri atau keluarga menghadapi masalah, konflik, perceraian, sebenarnya yang terluka bukan hanya pasangan itu sendiri, tetapi juga anak-anak dan keluarga besar mereka, mertua, orang tua, papa, mama, dan juga lembaga gereja yang berjuang keras supaya umatnya setia di dalam ikatan perkawinan. Dan tentu saja Tuhan Allah sendiri terluka. Mengapa? Melihat umatnya yang tidak setia. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat angka perceraian yang dikeluarkan oleh UK News tadi, juga bisa membandingkan dengan data BPS, di Indonesia terdiri dari 1.281.150 perceraian. Nah, sebenarnya orang-orang yang terdampak itu adalah orang-orang sekitarnya. Siapakah mereka? Itu adalah anak-anak mereka dan juga orang tua mereka. Maka kalau kita melihat orang-orang sekitar mereka yang mengalami dampak perceraian itu luar biasa sebenarnya. Kalau misalnya rata-rata pasangan itu memiliki 2 orang anak. Lalu juga orang tua mereka, berarti orang tua mereka ada 4 orang, berarti ada 6 orang. 6 orang kali 1.281.150. Maka angkanya sangat fantastis. Yang terdampak itu terdiri dari 7.686.900 orang yang terdampak dari perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri sendiri. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, itu sangat melukai banyak orang. Jadi tentu saja kita memanggil orang Katolik supaya tidak melakukan perceraian itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apakah di antara mereka yang melakukan perceraian sipil menurut data dari UK News tadi atau dari data BPS yang terdiri dari 1.200.000-an itu, ya, apakah ada orang Katolik di dalamnya? Tentu ada. Saya buktikan ya. Saya tunjukkan salah satu bukti misalnya. Ada kasus anulasi di tribunal keuskupan tertentu, ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2022, ya. Saya bacakan ya. Pada tahun 2017 ada 25 kasus yang masuk ke tribunal mengajukan anulasi perkawinan. Pada tahun 2018 ada 13, tahun 2019 ada 27, tahun 2020 ada 30 kasus, tahun 2021 ada 16 kasus, dan tahun 2022 ada 17 kasus. Berarti total kasus ada 128. Rata-rata per tahun ada 21 kasus. Ini kan saya ambil di suatu tribunal yang belum begitu banyak angka perceraian di keuskupan itu. Tapi ada keuskupan-keuskupan tertentu yang angka perceraiannya itu di atas angka ini. Persentase berdasarkan jumlah umat berarti 21 kasus dari 105.000 jiwa. Berarti hanya 0,02%. Tentu kalau kita melihat ini masih presentasinya kecil, tetapi harus diingat ada banyak orang Katolik yang melakukan pisah ranjang atau meninggalkan pasangannya atau sudah bercerai, itu tidak melaporkan kepada keuskupan atau tidak melaporkan kepada paroki. Mereka meninggalkan begitu saja. Tentu saja masih banyak. Maka angka ini masih angka sementara. Lalu apa yang menjadi penyebab dari perceraian ini? Nah, kami mencatat itu beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah karena terjadi perselingkuhan. Lalu juga karena terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan dulu waktu menikah, rupanya mereka terpaksa menikah. Penyebabnya misalnya karena sudah hamil di luar nikah. Karena masa pacaran mereka melakukan hubungan seksual, ya, yang notabene bertentangan dengan moral Kristiani atau gereja Katolik, gitu ya. Nah, rupanya ini yang salah satu juga menjadi penyebab. Nah, mereka tidak bisa setia di dalam ikatan perkawinan itu. Mengapa? Karena dimulai dengan sesuatu hal yang bertentangan dengan moral Katolik, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang sah. Lalu masalah berikutnya adalah soal ekonomi atau keuangan.
atau harta benda. Jadi rupanya itu menjadi penyebab juga. Dan banyak juga kasus yang akhirnya bercerai karena intervensi dari orang tua atau mertua itu sendiri. Jadi masih lebih dominan orang tua atau mertua. Nah, ya akhirnya pihak ketiga ini justru membubarkan ya perkawinan anaknya atau perkawinan menantunya. Ya, sebenarnya tidak boleh terjadi demikian, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah karena salah satu atau dua-duanya tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai suami dan istri. Ya. Lalu yang berikut, tidak terjadi komunikasi yang baik antara suami dan istri, sehingga hal-hal yang kecil menjadi hal besar dan menjadi konflik yang luar biasa yang membuat mereka menjadi kacau dan akhirnya memilih untuk pisah dan bahkan bercerai. Nah, ini penyebabnya. Kan di Indonesia itu kan ada 37 keuskupan. Nah, marilah kita melihat datanya ya. Kalau tadi berdasarkan kasus satu keuskupan itu yang notabene ya belum tentu ini menjadi data yang akurat karena ini data sementara. Jika pemohon anulasi rata-rata 21 kasus per tahun, maka jumlah anulasi di Indonesia diperkirakan sebagai berikut. Data per tahun ya sama dengan 37 keuskupan kali 21 kasus. Sama dengan 777 kasus. Maka pihak yang terdampak itu ya dari 777 kasus ini berarti dikalikan 4 saja. Karena kan berarti mertua dan orang tua ya. Berarti ada 4 orang itu kan. Berarti 777 kali 4 berarti 3108. Ini yang terdampak. Nah, jika mereka ini rata-rata memiliki anak 2 orang, maka 777 kali 2 sama dengan 1554. Kalau seandainya digabung ya antara anak dan orang tua yang terdampak dari perceraian atau terdampak dari anulasi itu, berarti jumlahnya semua luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih ya, 5.439 orang. Ini baru data sementara yang terjadi di Indonesia, di keuskupan di Indonesia. Ini sekali lagi data sementara. Saya ambil data yang tengah-tengah ya, yang tidak terlalu sedikit kasus anulasinya dan juga tidak terlalu banyak. Coba kita bayangkan, orang Katolik yang notabene sebagai pengikut Kristus dan Kristus sendiri sudah bersabda, ya, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah di dalam ikatan perkawinan tidak boleh diceraikan oleh manusia, tapi justru melakukan yang namanya perceraian. Mereka ini yang mengajukan anulasi rata-rata sudah juga bercerai secara sipil, ya. Jadi mereka justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman kita, ya, sabda Allah, ya, ajaran gereja. Saya berharap kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti video berikutnya, karena di dalam video berikutnya saya akan menyampaikan pandangan gereja kepada mereka yang melakukan perceraian, tetapi sebenarnya mereka mengalami ketidakadilan. Mengapa? Karena mereka ditinggal pergi oleh pasangannya. Mereka tidak mau bercerai sebenarnya, dan mereka masih tetap sendiri, tidak melakukan perkawinan baru. Nah, bagaimana gereja memandang mereka? Tentu saja mereka ini sebenarnya tidak salah secara prinsip gereja, tetapi kita melihat ya bagaimana pandangan gereja kepada mereka. Bagaimana juga hak-hak mereka di dalam gereja, apakah tetap menerima komuni atau tidak. Lalu juga bagaimana gereja memandang orang-orang ya yang melakukan perceraian secara sipil dan menikah lagi. Tentu saja tidak sah secara Katolik. Dan mereka terus membandel di dalam dosa itu. Bagaimana gereja juga memandang mereka? Tentu saja saudara-saudariku yang terkasih, gereja tetap memperhatikan mereka dan mendoakan mereka. Gereja tidak boleh meninggalkan mereka dan membuang mereka begitu saja, tapi justru memanggil mereka supaya kembali di dalam gereja dan juga memperoleh keselamatan dengan memanggil mereka di dalam pertobatan. Ya, karena mereka sudah melakukan apa yang bertentangan dengan kitab suci, ya, ajaran otentik gereja, dan juga apa yang menjadi ajaran moral kita.